Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tuan Sukses dan kali ini saya akan mengajak ngobrol teman saya lewat Skype dan kita akan berbincang-bincang di sini bagaimana keadaan teman kita dan apakah ada efeknya setelah ada pandemi corona ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Oke, kita langsung berbincang-bincang dengan teman kita namanya Denny. Oke ya, kita coba. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Den? Suaranya jelas nggak Den? Bagus. Oke. Bang Toyib nih. Oke, perkenalan dong. Ini siapa dan kemana? Saya Denny, temannya Toyib. Sekarang lagi berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Oke, di Pontianak ya. Oke Ya. teman-teman, jadi ini namanya Denny dan sekarang kebetulan lagi ada di Pontianak dan kita sebenarnya dulu satu alma mater ya Den ya. Iya. Satu SMK di Suryalaya dan semenjak lulus SMK mungkin saya melanjutkan kuliah dan Denny langsung ke Pontianak gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Sempat cuma berapa bulan aja gitu di Jakarta, tapi langsung ke sini, Langsung ke Pontianak. Nah, ngomong-ngomong dulu kenapa bisa langsung jauh ke Pontianak kayak gitu tuh ceritanya gimana tuh? Dulu itu gimana ya? Jadi ceritanya calon jodoh. Dari calon jodoh. Oh, jadi mungkin ada istri itu orang Pontianak? Bukan, orang Sunda, cuma keluarga dia banyak di Pontianak. Oh, iya, paham. Dikenalkan ke sini, suruh ke Pontianak. Berangkatlah saya ke Pontianak tuh. Padahal belum pernah nginjak tanah Kalimantan juga sih waktu itu. Cuma memberanikan diri, memang tekad dia kuat. Jadi awal mulanya gara-gara pengen ketemu pacar gitu ya? Bukan, pacar di Jawa. Cuma dia yang ngasih informasi di Pontianak ada lowongan melalui keluarganya yang di sini. Oh gitu. Jadi dulu pacar itu lagi ada di Jawa, ngasih info lowongan di Kalimantan, di Pontianak. Oh iya gitu. Jadi di Pontianak dulu nih kerja gimana Bang? Di Den. Dan awalnya sih kerja tuh di kontraktor. Kontraktor apa tuh? Kontraktor buka-buka lahan, bikin bangunan sinarmas. Ya, oke. Jadi kontraktor di sinarmas awalnya. Nah, terus gimana tuh? Awalnya. Dari tahun berapa kira-kira? Dari 2011 awal kalau nggak salah ya. Dari 2011 sampai akhir 2014. Ya. Sampai akhir 2014. Sampai akhir 2014. Dari 2014 akhir 2015 awal, karena pas waktu itu kantor kena limit, jadi luntang-lantung di Pontianak. Tapi terus keadaan pas waktu itu tuh baru menikah juga. Nah, itu mungkin ujian pertama saya sih. Oh, berarti pas begitu menikah lagi posisi kerja? Menikah bulan 8, bulan Agustus bulan 8, tahun 2014. Saya di Jawa sana. Jadi pas waktu habis menikah, 4 bulan nganggur dulu, belum ada panggilan dari kontraktor. 4 bulan tang lantung di kampung, nggak ada kerja. Berarti 4 bulan setelah menikah nggak dapat kerja?
Setelah 4 itu baru ada panggilan lagi ke kontraktor, baru bawa istri ke Pontianak. Ya. Nah, ngomong-ngomong di Pontianak setelah menikah itu berarti langsung ada kerjaan tuh? Apa gimana? Ada langsung ada kerjaan, soalnya udah dipanggil memang. Waktu itu tuh. Iya. Jadi kenapa berani ngajak istri ke Pontianak? Karena memang udah tahu ada kerjaannya gitu ya? Memang ada kerjaannya. Oh iya, paham. Nah, ini kan dari mulai tahun 2000 berapa tadi? 2011 ya? Di Pontianak. Nah, sampai sekarang. Nah, ya. Kangen gak sih sama teman-teman yang ada di kampung? Oh, jelas. jelas kangen. Itu kan gini, saya kan sering lihat-lihat nih di profilnya Denny, baik di Facebook, baik di sosial media atau di grup alumni gitu ya. Kan banyak nih ya dari alumni kita nih macam-macam, ada yang ke Jawa, ada yang ke luar kota, ada yang ke luar negeri, ada ke macam-macam lah. Iya. Macam-macam juga kerjaannya juga beda-beda, termasuk Denny sekarang lagi di luar pulau gitu kan, di Pontianak. Maksudnya kalau Denny kan kelihatannya jarang pulang kampung nih. Kalaupun pulang kampung setahun sekali nih. Nah, sekarang malah 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Nah, rasanya 2 tahun di kampung orang tuh gimana? Ibarat pepatah itu gimana ya bilangnya ya? Aduh, pokoknya harus bisa adaptasi lah. Oh iya. Harus bisa adaptasi. Oke, paham. Kalau saya kan seumur hidup nih belum pernah nyoba Lebaran di sorry Corona. Nih, kalau saya kan seumur hidup nih belum pernah nyoba Lebaran di kampung orang nih. Nah, gimana nih perasaannya Denny nih berada di sana 2 tahun, otomatis kan berarti 2 kali Lebaran nih, nggak pulang-pulang. Iya. Nah, rasanya waktu pertama kali nyobain Lebaran di kampung orang tuh gimana? Aduh, sedih banget. Asli sedih. Sedih ya. Dari dulu kan belum pernah. Dari kecil malah ada kecil masih sama orang tua. Tiba-tiba harus lebaran di kampung orang. Ya juga sih kan. Memang berat waktu. Cuma ya tapi alhamdulillah mungkin karena di sini pun sama keluarga juga sih. Iya. Sama istri sama anak. Cuma kan memang tetap nggak ngerasain Lebaran sama orang tua sendiri gitu ya. Iya. Nah, semenjak sekarang kan ada kasus tentang corona nih, lagi booming banget di Indonesia bahkan di dunia. Dan kalau di Jakarta nih, saya kan di daerah sini, daerah DKI Jakarta. Di Jakarta ini kan yang kelihatan bener-bener kerasa banget itu orang yang pengusaha pribadi, home industry atau pedagang dan lain sebagainya, pedagang kaki lima atau ojek online. Nah, itu kelihatan banget sepinya kayak gimana. Kenapa bisa sepi? Karena pertama orang dilarang berkerumun, bahkan masjid pun sekarang sepi. Otomatis di jalan pun sepi karena banyak terjadi lockdown di mana-mana. Nah, yang namanya ojol kan rata-rata kalau di lockdown begitu nggak ada penumpang kan susah. Iya. Kalau itu kan ojol dan usaha-usaha lain. Nah, kalau untuk Denny ini di sana di Pontianak kena imbas nggak tuh kira-kira dari corona ini? Oh jelas kena dampak besar sekali. Besar ya. Soalnya pertama bos saya ini sekarang kan biasa ekspor. Sedangkan ekspor terbesar tuh ke Amerika. Iya. Paling besar dampak tentang coronanya paling besar di Amerika kan. Iya. Nah, disitulah tuh memang dampak terasa sekali. Iya. Nah, seberapa persen penurunan dari pendapatan setelah ada corona ini kira-kira? Waduh,
Mungkin kalau diibaratkan tuh dulu misalkan lancar 100% ibaratkan gitu kan, sekarang mah 30% aja. Berarti kurang lebih kehilangannya 70% income ya? Iya. Iya. Iya jelas. Nah, lalu apa nih yang terjadi setelah ada penurunan 70% itu di sana di usaha? Ya, kita sih tunggu dulu edit. Kela. Edit. Tolong kasih, Mbak. Sama Mama dulu. Jadi lanjut. Dampaknya tuh ya. Pertama, sekarang yang macam pengiriman agen pos aja, sekarang udah mulai tutup. Katanya di Amerika pun kan udah lockdown juga sih. Iya. Jadi susah memang. Susah. Mungkin ini aji mumpung, bukan aji mumpung. Apa sih tuh? Bukan aji mumpung, salah maaf. Mungkin undian. Ada jadi caranya tuh ada yang ngirim pakai kapal. Sedangkan kapal tuh kan sampai ke sekitar 40 hari sampai 60 hari. Sampai ke Amerika. Jadi sampai ke Amerika. Jadi maksudnya saya undian nih, apabila 2 bulan itu memang dari waktu sekarang ngirim ke sana 2 bulan, mudah-mudahan di sana udah ibaratkan nggak terlalu darurat, barang itu bisa diambil. Kalau memang andainya pun barang itu masih keadaan darurat di sana, otomatis nyangkut, itu jadi disebut undiannya tuh. Jadi berani. Ya, berarti untung-untungan ya, ngadu nasib ceritanya. Ya. Nah, betul. Kalau nggak gitu gimana juga sih? Saya kan kerja cuma memang ya kalau kiriman sih mungkin ya baru 1-2 kilo lah, nggak pernah banyak. Cuma kan bos saya yang memang terasa dampaknya besar. Iya. Berarti customernya itu kebanyakan di Amerika. Iya. Berarti sekarang ekspor. Ada sih sebagian. Iya. Daerah Eropa ada. Iya. Cuma yang paling banyak. Nah, ada yang menarik yang ingin saya tanyakan nih ke Kang Denny ini. Iya. Ini kan jenis usahanya menarik nih Kang Denny ini ya. Boleh di-share nggak nih kira-kira untuk pengalaman teman-teman? Ini saya usaha kratom. Kalau orang sini bilangnya. Kalau sebentar, kan jangankan orang lain nih, saya sendiri pun nggak paham apa itu kratom ya. Nah, mungkin Kang Denny nih bisa ngejelasin nggak sebenarnya apa sih itu kratom gitu, dan kenapa di Indonesia nggak populer gitu? Mungkin hanya sebagian orang yang tahu tuh, mungkin kalau cuma di Kalimantan sendiri sih udah populer. Cuma kalau ke daerah Jawa ada sebagian ada yang main juga. Cuma nggak sepopuler kayak di sini. Itu aja perbedaannya. Kratom ini tanaman tumbuhan, nama tumbuhan. Nama ilmiahnya itu Mitragina speciosa. Itu biasanya dijadiin apa tuh kratom? Biasanya yang saya tahu itu buat orang yang memang kecanduan narkoba. Cuma soal dosis kayak gitu yang tahu kan orang luar. Jadi makanya di sini gunakan itu karena nggak tahu takaran. Oh iya. Lihatnya kurang juga di sini. Dan jadi sebenarnya di Pontianak itu seberapa besar sih petani kratom itu? Oh, udah lumayan juga besar sih. Besar. Udah lumayan juga, iya. Udah lumayan besar juga. Ya khususnya barat lah ya. Semuanya diekspor kebanyakan. Ekspor. Kebanyakan ekspor. Iya. Oke. Nah, kalau di wilayah Kang Denny ini di sana nih kebanyakan orang usahanya kratom kah atau ada gitu mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain?
banyak kerjaan yang lain, cuma mungkin ruang lingkup saya di daerah Kapem itu aja. Oh, berarti semua pengusaha keraton yang di daerah sana itu mengalami hal yang sama, penurunannya kurang lebih 70% ya setelah ada pandemi ini ya. Oke. Nah, harapannya apa nih? Ya mudah-mudahan cepat selesai aja nih. Oke. Aduh, kasihan asli. Asli benar-benar. Ya, kasihan saya sendiri, kasihan sama teman-teman. Banyak warga, banyak petani juga yang memang kurang jalan sekarang. Lalu kayak gitulah. Ada harapan Kang Denny yang mau disampaikan kepada pihak pemerintah, mungkin barangkali Pak Jokowi ngelihat di sini? Harapan saya ya mudah-mudahan ya cepat selesai ya kan. Ya khususnya buat pemerintah gimana ya? Solusi buat rakyat kecil gitu ya. Solusinya tuh gimana kalau misalkan memang ini kan yang saya rasakan sendiri, yang saya rasakan sampai 70%-nya kayak gimana, meskipun saya memang bergerak di swasta lah ya, apa namanya tuh timbal balik atau kayak gimana sih, atau cara mengatasi yang kayak saya sendiri kayak gimana, tolong perhatiannya juga gitu, maksudnya saya kan kayak gitu. Iya. Berarti ketika pemerintah melakukan uji coba lockdown atau menerapkan lockdown di seluruh daerah yang terkena pandemi corona, seharusnya juga pemerintah mengadakan solusi bagi yang terimbas secara langsung dari faktor ekonominya gitu ya. Oke. Yang saya tahu kan ada juga kawan-kawan saya yang memang kenal misalkan pembeli ya di Amerika ya. Ini bukan perbandingan, cuma di acuan aja. Jadi mereka nih dapat dana dari pemerintah itu satu orang tuh, bukan satu keluarga ya, satu orang dewasa itu $1.400 di Amerika. Itu per orang di Amerika. Oh iya. Kalau lockdown nih ya, per orang 1.400. Kalau anak kecil itu $500. Itu bukan satu harga ya, satu orang. Satu orang $1.400. Enggak disamakan saya kayak yang Indonesia, enggak. Itu udah negara. Cuma kan setidaknya maksud saya tuh kayak gitu. Iya. Walaupun kan sebenarnya pada dasarnya pemerintah sudah mewacanakan dan menganggarkan ya sebenarnya. Cuma yang jadi masalah nyampe dan tepat sasaran enggak tuh anggarannya gitu ya. Ini kadang ini yang saya gimana ya, miris ataupun gimana nggak tahu juga ya. Pemerintah sih memang bagus, cuma kadang yang apa namanya tuh, yang ngedata yang di bawah nih, gimana ya? Kadang di satu daerah nih, nggak saya sebutkan daerahnya, saya tahu. Buat lockdown nih kan, udah saya pernah lihat dari statement gubernur bahwa orang yang dapat PKH nggak bakal dapat bantuan lagi dana lockdown. Dana ini lah ya. Iya. Dana ini. Tapi kenyataannya yang saya tahu di satu daerah nih, di satu daerah itu malah yang kena PKH itu orangnya itu juga, yang dapat dana lockdown pun itu juga. Sampai ini RT di sana tuh uang ronda, uang apa yang biasa memang iuran per bulan dikumpulkan, dibagi rata sama semua. Iya. Jadi ada yang nggak kebagian, apa gimana? Bukan soal istilahnya ngiri atau kayak gimana ya. Kadang itulah tadi yang memang Toyi bilang ini kurang tepat sasaran tuh memang yang di bawah yang ngedata nih. Iya, oke, benar. Yang saya tahu itu orang yang ngedata yang di bawah. Mas, itu juga yang kena dampak lockdown itu juga. Karena memang pemerintah juga ngelihat data dari bawah ya. Data yang dari ini yang memang kurang akurat. Oke.
Jadi orang yang memang saya pun tahu sendiri di daerah itu tuh, orang tua janda yang memang matanya udah katarakan ya. Iya. Malah orang udah tua masih ya burus bertani, malah nggak kebagian. Malah ada orang yang punya motor berapa, yang malahan belum berkeluarga pun dapat jatah. Nggak tahu kenapa sampai banyak orang yang kesal. Itulah sampai orang yang kesal itu mengadakan yang namanya di kampung ya, paling ya jadi gibah lah kan. Iya betul. Terus dong kan, karena memang kesal, bukan masalah kesal mereka nggak dikasih juga, tapi karena itulah kurang tepat sasaran. Iya, nggak tepat sasarannya, ya betul. Karena data orang tersebut. Jadi apa harapan Kang Denny ini setelah tahu bahwa ternyata banyak juga di daerah-daerah yang kayak begitu? Kira-kira harapannya apa nih menurut Kang Denny? Harapan saya sih memang harusnya tolong ya, yang memang itu tuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan cuma di dunia, di akhirat juga. Dan yang buat nggak kebagian, udahlah. Mungkin ya Allah nih nggak bolehkan kita makan hal kayak gitu, karena Allah nggak mau ibaratkan orang yang nggak tepat sasaran uangnya kemakan atau misalkan itu makan sama kita. Itu ya. Atau Allah menyediakan rezeki dari pintu yang lain ya. Oke. Iya. Oke. Itu aja. Ini terakhir nih Kang Denny nih. Terakhir, andai kata keluarga Kang Denny ini nonton channel ini sekarang, apa yang akan Kang Denny sampaikan kepada keluarga mengingat kejadian hari ini itu seperti ini? Apa yang akan disampaikan sama Kang Denny sama keluarga nih kira-kira? Pertama-tama saya mau bilang kepada bapak saya, mudah-mudahan kan bapak saya udah tua, mudah-mudahan sehat selalu, diberi lindungan sama Allah, semoga panjang umur, semoga sehat, karena beliau sekarang masih kerja di Tangerang, itu pun tidak bisa bekerja karena pandemik ini. Terus dia pun tidak bisa pulang ke kampung karena pandemik ini juga. Bapak asli? Bapak saya asli. Bapak asli. Oh iya. Saya. Buat ibu, saya mudah-mudahan sabar aja ngadap ini. Adik saya kena PKH dari kerjanya di Bandung. Mudah-mudahan ya sabar aja sih ngadapin ini. Itu aja sih. Buat tua, bapak mertua semoga sehat-sehat, panjang umur selalu. Mudah-mudahan ini cepat selalu, itu aja. Mungkin mamah di kampung atau saudara-saudara di kampung yang sedang nonton channel ini ingin melihat cucunya mungkin Kang Denny. Oh boleh. Arnika, sini. Halo. Om. Hai. Sapa hai. Hai YouTube gitu. Malu dia. Oke. Malu dia. Oke, kalau begitu masih ada lagi yang ingin disampaikan kepada keluarga di kampung? Ya mudah-mudahan pada sehat selalu. Maaf tahun ini nggak bisa pulang dulu. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkumpul kembali. Semoga semuanya sehat, panjang umur semua. Dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, itu saja perjumpaan kita di kesempatan kali ini, Kang Denny. Mohon maaf karena waktunya dan durasinya tidak memungkinkan untuk berbicara lama-lama di sini. Terima kasih sudah hadir di channel Tayyib Sukses dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan perbincangan kali ini ada manfaatnya buat kita semua, dan itu dia cerita-cerita dari teman-teman kita. Dan di next kesempatan yang lain kita akan coba cerita-cerita dengan teman-teman kita yang lain lagi dengan cerita yang berbeda tentunya. Dan sekian perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.